والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الموجودات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وسيد السادات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمدا وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته وولاه إلى يوم المعاد أما بعد فيا أيها العائدون والعائدات أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المبين وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah di tanggal 1 Syawal tahun 1442 Hijriah ini, tak ada ucapan yang paling pantas dan ungkapan yang paling layak kita persembahkan kepada Allah selain rasa syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah, man asbaha aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang di pagi hari Allah karuniakan kepadanya keamanan di rumah tangganya, ada belanja, ada pakaian, ada keamanan, tidak ada gangguan. Mu'afan fi jasadihi, Allah berikan kesehatan kepada tubuhnya. Wa indahu qutu yaumihi, dan ia mempunyai belanja untuk hari itu saja. Maka Rasulullah mengatakan, faka'annama hizat lahud dunya, dialah orang laksana yang Allah berikan seluruh dunia kepadanya. Artinya saudaraku sekalian, kalau kita sering mendengar orang berkata bahagia itu sebenarnya sederhana, inilah hadis yang menggambarkan bahwa kebahagiaan itu cukup sederhana. Hanya kalau kita aman di rumah tangga, badan kita sehat, kita punya belanja hidup untuk hari ini, jangan berpikir berlebihan untuk esok hari, maka kitalah orang yang Allah anugerahkan karunia dunia ini. Mudah-mudahan hari ini semua lengkap pada diri kita. Kita bandingkan dengan sebahagian saudara kita di Palestina yang tidak merasakan keamanan di dalam kehidupannya, bahkan tidak bisa memastikan apakah ada makanan yang akan dikonsumsi hari ini, dan juga tidak bisa memastikan apakah punya pakaian. Maka kita bersyukur kepada Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Coba ingat nikmat Tuhan mana lagi yang pantas kita dustakan.
Padahal Allah telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak karunia. Sekalipun kadang-kadang karunia Allah itu tidak kita balas dengan rasa syukur, dan juga kadang-kadang maksiat kita lebih sering dan lebih banyak dibandingkan karunia yang Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamda. Takkan pelengkaplah pujian kepada Allah tanpa ungkapan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam salah satu hadis kudusi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah bersabda, tidak akan dinamakan orang yang bersyukur kepada Allah sebelum ia menyampaikan terima kasih kepada sesosok makhluk yang telah memperkenalkannya kepada Allah, sesosok makhluk yang telah memperkenalkan kepada kita satu ajaran keselamatan dunia dan akhirat, sesosok makhluk yang mempersembahkan jiwa raganya demi keselamatan kita di dunia dan akhirat, sesosok makhluk yang bahkan di akhir hayatnya dengan suara yang terpatah-patah nyaris tak kedengaran masih sempat teringat kepada kita umat yang belum lahir sambil lirih mengatakan ummati, ummati, ummati. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun saudaraku, ungkapan salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sesungguhnya belumlah tuntas menggambarkan tugas dan kecintaan kita kepada Rasulullah, tapi paling tidak kita berharap melalui salawat yang kita bacakan kita akan berada di atas sunnah Rasulullah, dan kita juga berharap nanti pada hari yang kemudian ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dihadirkan berdiri di hadapan Allah dengan posisi kaki kita yang tak akan bergeser sebelum kita menjawab 4 pertanyaan inti dari kehidupan ini, maka di saat genting seperti itu kita mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah, dan semoga dengan lantunan salawat ini kita berhak mendapatkan syafaatnya, mendampinginya di dalam syurga, menatap wajahnya yang mulia, sesuatu yang tak pernah kita rasakan di dunia ini, hanya bisa menziarahi makam dan kuburnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamda. Selaku khatib Idul Fitri, khatib tak lupa berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada hadirin dan hadirat jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah puncak dari kemuliaan seorang yang beriman. Takwa adalah tujuan kita berpuasa, dan Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna sambil menunjukkan kepada dadanya. Artinya hadirin jamaah salat Jumat, ketakwaan itu bukanlah diucapkan. Ketakwaan itu tidaklah melalui kata-kata. Takwa itu bukanlah sandiwara. Takwa adalah suatu nilai yang tertancap di dalam kalbu, kemudian mewujud dalam perbuatan. Apa yang nampak dalam lahirnya, itulah cerminan yang ada dalam batinnya. Seperti sebuah ceret, di mana kalau di dalamnya ada kopi, yang keluar adalah kopi. Kalau di dalamnya adalah teh manis, maka keluar teh manis. Kalau di dalamnya berisi kepahitan, maka akan nampak kepahitan. Itulah cerminan hati yang bertakwa, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mengatakan kepada kita, hati yang bertakwa adalah hati yang mewujud dalam perbuatan dengan kegiatan, perkataan, kelakuan, sikap yang menebar kebaikan kepada sesama manusia dan juga kepada alam semesta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamda. Di dalam bahasa Arab paling tidak ada 2 kata yang bermakna kegembiraan. Kita mengenal yang namanya as-surur, tapi ada juga yang namanya al-farhah. Dan anehnya dan uniknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kegembiraan orang yang berpuasa, Rasul tidak mengatakan surur. Pada hadis riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan idkhalus surur 'alal mu'minina shadaqah.
memasukkan rasa gembira ke dalam hati orang beriman adalah sebuah bentuk sedekah. Tapi untuk menggambarkan kegembiraan orang yang berpuasa, Rasulullah menggunakan redaksi farhah. Inna lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda iftari wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa punya dua kegembiraan, kata Rasulullah. Yang pertama, gembira ketika ia berbuka. Yang kedua, gembira nanti ketika dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menggunakan kata-kata farhah. Di dalam terminologi bahasa Arab, farhah adalah kegembiraan zahir dan batin. Kegembiraan yang nampak dan kegembiraan yang tak nampak dalam hati. Maka di Idul Fitri yang kita nampakkan adalah dua kegembiraan itu. Kita hadir di sini dengan kegembiraan zahir kita. Kita cerminkan dengan pakaian yang serba baru, dengan tubuh yang begitu harum semerbak bagi laki-laki, perempuan yang memakai berbagai macam jenis pakaian, merek dan sebagainya. Laki-laki ada yang berjubah, ada yang memakai jas, ada yang memakai sarung, ada yang memakai kurta. Perempuan dengan merek baju yang berwarna-warni, ada baju yang namanya hikmat, ada yang memakai baju La Rosa, ada baju yang memakai mereknya Zoya dan lain sebagainya. Ini adalah cerminan kegembiraan zahir kita. Dan Rasulullah tidak melarang kita, karena inilah kegembiraan orang yang beriman. Farhatun inda iftari, karena hari ini kita adalah hari makan-makan dan hari minum-minum. Sampai saudaraku sekalian, di dalam mazhab Syafi'i haram hukumnya kalau kita membagi zakat fitrah melewati tanggal 1 Syawal. Haram hukumnya kalau kita mendistribusikan zakat fitrah melewati tanggal 1 Syawal. Dikumpulnya malam takbiran, dibagi tanggal 2 atau 3 Syawal. Sudah lewat momentumnya. Karena Rasulullah mengatakan, hari ini harus kita gembirakan orang yang sedih. Hari ini harus kita cukupkan orang yang kekurangan. Hari ini harus kita kayakan orang yang tak memiliki. Maka zakat fitrah adalah bentuk solidaritas kita, bentuk persaudaraan kita. Kita tuntaskan kemiskinan untuk hari ini. Jangan ada yang susah, jangan ada yang tidak makan, jangan ada yang tidak punya baju baru, jangan ada yang tidak bergembira. Kenapa? Hari ini adalah hari kegembiraan dan kemenangan bagi umat Islam. Farhatun inda fitri, kesenangan, kebahagiaan, keluapan kegembiraan ketika kita berbuka, karena hari ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi kita untuk berpuasa. Justru kita disuruh untuk makan-makan dan minum-minum serta menyambung silaturahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamda. Alumni Ramadan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah Id yang singkat ini, di tengah suasana pandemi COVID-19 yang menyerang dunia ini, termasuk beberapa kota besar di Indonesia, Pekanbaru adalah urutan ketiga secara nasional, sementara kabupaten tetangga kita Rokan Hulu adalah peringkat ketiga secara kumulatif di Provinsi Riau. Hari ini khotib ingin memberi nasihat kepada kita dan juga kepada diri khotib pribadi. Bekal yang akan kita bawa 11 bulan ke depan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah. Bekal terbaik itu adalah takwa. Bukan saldo tabungan, bukan kebun yang luas, bukan penghasilan yang besar, tapi garansi keselamatan kita 11 bulan ke depan. Bekal terbaik kita ke depan menurut Allah yang Maha Tahu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menempatkan kita pada posisi tertinggi. Inna akramakum indallahi atqakum.
Yang paling mulia di antara kita yang hadir ini bukan yang pakai serban. Yang paling mulia di antara kita hari ini bukan yang pakai jubah. Yang paling mulia di antara kita hari ini bukan ustaz. Yang paling mulia di mata Allah adalah orang yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Maka kita di hadapan Allah itu sama. Tidak ada perbedaan, tidak ada gap antara satu orang dengan orang lain. Pakaian tidak menggambarkan kemuliaan, tapi kemuliaan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Sehingga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif selalu berpesan kepada kita, laisal 'id man labisal jadid walakinnal 'id imanuhu yazid. Hari raya bukanlah sekadar berbaju baru, tapi hari raya adalah ketika iman dan takwa kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Imam Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, Khulafaur Rasyidin yang keempat, pernah berpesan kepada kita, dan pesan ini akan khatib teruskan kepada kita semua. Apa pesan Imam Ali bin Abi Thalib? Pertama, beliau mengatakan, da' sirraka baina itsnain. Tinggalkanlah rahasiamu di antara dua orang. Yang pertama di antara dua, pertama adalah nafsu, yang kedua adalah rabbuk. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa maksud kalimat Ali ini? Kita ini sebenarnya banyak yang menjadi rahasia antara diri kita dengan Allah. Manusia hanya tahu zahirnya kita. Andaikan Allah menunjukkan kekurangan kita masing-masing, mungkin berdiri di tempat ini pun kita takkan sanggup. Menatap wajah orang yang banyak juga kita tidak akan punya mental. Kenapa? Karena kita ini sungguh mempunyai banyak kekhilafan dan kekurangan. Simpanlah kekurangan itu antara dirimu dengan Tuhanmu. Berbisiklah di tengah malam, ungkapkan istighfar kepada Allah. Ya Allah yang maha tahu yang nyata dan yang tersembunyi, Engkau tahu hamba ini siapa. Berapa kewajiban yang hamba tinggalkan, berapa larangan yang terlanjur hamba kerjakan, berapa perintah yang aku ajukan. Jelaskan kepada Allah, i'tiraf. Jadikan ini menjadi rahasia antara diri kita dengan Allah. Allah itu adalah sebaik-baik penyimpan rahasia. Kalau kita bercerita kepada orang, mungkin rahasia kita akan dibocorkan kepada pihak lain. Tapi kalau rahasia kita dibeberkan dengan Allah, maka rahasia itu akan tersimpan dengan rapi. Dan tidak layak hadirin jamaah salat Jumat orang yang punya rahasia kemudian kita sebarkan. Sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam salah satu sabdanya, kalau ada orang yang menguber-uber, yang selalu mengorek-ngorek kesalahan, kekurangan orang lain, bahkan ia menyebarluaskan kekurangan seseorang itu, kata Rasulullah SAW, ada dua kemungkinan. Pertama, ia akan meninggal karena mengerjakan hal yang ia ceritakan itu, atau ia akan juga ikut melaksanakan apa yang ia justru membuli, bahkan ia mencaci maki orang lain. Kenapa? Karena Allah yang maha menyimpan rahasia saja takkan membeberkan rahasia hambanya. Tapi kenapa ada hamba yang justru berkhianat, membeberkan rahasia saudaranya yang harusnya ia tutup? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Takkan dikatakan kalian beriman sebelum kalian mencintai orang lain saudara kalian sama seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nasihat kedua dari Ali bin Abi Thalib, wahris fid dunya ala ridwatain ummuka wa abak. Ali mengatakan, di dalam kehidupan ini cukupkanlah mencari keridhaan dua jenis manusia.
Yang pertama adalah ibumu, yang kedua adalah ayahmu. Beruntunglah hari ini orang yang masih mempunyai ayah dan ibu. Berbahagialah orang yang hari ini masih bisa menjabat tangan ibu dan ayahnya, melihat kulitnya yang keriput, menatap wajahnya yang sudah mulai menua dengan seluruh penderitaan yang ia alami. Maka kita saksikan orang-orang yang ingin menggapai keridhaan Allah, takkan mungkin ia dapatkan kecuali dengan keridhaan orang tuanya. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Maka saudaraku, carilah keridhaan ibu dan ayah kita bagi yang masih punya ibu dan ayah. Rasulullah mengatakan, ibu dan ayah itu adalah surga yang pertengahan. Awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fa'adik wa in syi'ta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah surga yang pertengahan. Kalau ada orang tua kita yang masih hidup, apalagi hidup bersama kita, sabarlah dengan ketuaannya. Sabarlah dengan segala gut-gutnya. Sabarlah dengan segala keluh kesahnya. Dia adalah orang yang paling kita harapkan keridhaannya. Dia adalah surga kita, pertengahan, kata Rasulullah. Kalau mau naik surganya melalui orang tua, kalau mau turun surganya juga melalui orang tua. Bagi yang belum ataupun sudah tidak memiliki orang tua lagi, ada cara untuk berbakti kepada orang tua hari ini. Seringlah kita doakan, kita ingatlah kebaikan-kebaikannya. Hari ini bagi kita yang tak punya ibu dan ayah lagi, serasa lebaran ini tidak pernah lengkap. Selalu ada yang kurang. Kebahagiaan seolah-olah itu tidak pernah sempurna. Kenapa? Karena tidak ada ibu dan ayah kita. Maka saudaraku, ingatlah pesan Ali ini kepada anak-anak muda. Naposo naungi bulung, holong roat tadi amat tadut inatta, ulang itabain arsak ni ayah dohot umatta. Karena inilah surga kita. Takkan bahagia kita dalam hidup dunia dan akhirat tanpa kita mendapatkan keridhaan ayah dan ibu kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamda. Pesan ketiga ataupun dua yang terakhir daripada Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, wasta'in bisyada'idi bidnain as-sabr was-salah. Minta tolonglah kepada Allah di segala macam kesulitan dan permasalahanmu dengan sabar dan salat. Hadirin saudaraku jamaah salat Id, tidak ada orang yang tak pernah ditimpa persoalan. Tidak ada orang yang tak punya permasalahan. Setiap manusia itu pasti punya keluh kesah. Setiap manusia itu pasti pernah terbentur dalam kehidupannya. Tapi ingat, jadikanlah salat dan sabar sebagai senjata dalam kehidupan. Jangan tinggalkan salatmu. Salat yang fardu 5 waktu sehari semalam adalah cerminan siapa kita. Antara mukmin dan kafir hanyalah dalam persoalan salatnya. Maka kita hargai betullah salat ini. Kalau sebelumnya kita menganggap remeh dengan perintah salat, mulai detik ini dan seterusnya, sekali-kali jangan meremehkan ibadah salat kita. Nasihat yang keempat, watnatani la tadhkuruhuma abadan ihsanuka linnas wa isa'atul akhirina ilaik. Ada dua hal yang tak boleh kita sebut-sebut. Pertama, kebaikan kita kepada orang. Yang kedua, kejahatan orang kepada kita. Tak boleh kita sebut. Yang boleh kita ingat dan boleh kita sebut adalah kesalahan kita kepada orang dan juga kebaikan orang kepada kita. Jangan dibalik. Kalau kita hanya mengingat kejahatan orang, maka sulit kita memaafkan. Maka Imam Ali mengatakan, ingatlah kejahatanmu kepada orang, banyak-banyak mengingat jasa orang kepadamu. Jasamu jangan kamu ingat, cukup kau lupakan, karena Allah pasti
mencatat setiap kebaikanmu, tapi kesalahanmu juga Allah catat, dan itu harus kau ingat. Hari ini lapangkan dadamu salamatus sadar, memohon maaf, saling memaafkan. Kenapa? Karena kita hanya mengingat kebaikan orang, tak pernah kita ingat keburukan-keburukannya. Yang berikutnya kata Imam Ali bin Abi Thalib, wala takhaf min ithnain, ar-rizq wal maut, li'annahuma biyadir rahman. Jangan pernah khawatir dengan kematian dan rezeki. Jangan khawatir kalau kita tidak makan. Jangan khawatir kalau kita nanti begini dan begitu. Jangan takut berlebihan dengan kematian. Kenapa? Karena kematian itu adalah urusan Allah yang Maha Penyayang. Banyak-banyak mengingat mati boleh. Bahkan inilah salah satu cara melembutkan hati kita. Tapi berlebihan sehingga kita tidak bergerak juga tidak bagus. Kenapa? Karena ini hanya menjadi rahasia Allah kapan kita dicabut nyawanya. Yang terakhir, kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, watnatani la tansahuma abadan, Allah wad darul akhirah. Ada dua yang tak boleh kita lupakan dalam hidup. Yang pertama kata Imam Ali, bahwa kita ada lagi satu fase kehidupan yang akan kita lewati, itulah akhirat. Dan yang kedua, jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Jangan kalian seperti orang yang lupa kepada Allah, padahal orang yang lupa kepada Allah sama saja dengan orang yang lupa kepada dirinya sendiri. Mudah-mudahan nasihat Ali bin Abi Thalib yang singkat namun padat ini menjadi pedoman bagi kita pasca Ramadan di tahun 1442 Hijriah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wajli wa anim wa annim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala dayni barika wa aswabi barik abil qasim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul quddusus salam, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi ma damatid duhur wal ayyam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sebelum kita berdoa, ada pesan singkat yang ingin khatib sampaikan kepada kita. Di bulan Ramadan yang sudah berlalu, takkan kita dengarkan lagi 11 bulan ke depan lantunan anak-anak yang membaca Quran di tengah malam. Takkan kita dengar lagi gemuruh salawat, gemuruh takbir, gemuruh zikir yang dibawakan oleh para Bilal begitu semangat dan penuh gairah. Takkan kita rasakan lagi salat tarawih berjamaah yang begitu khidmat dan syahdu. Kita juga akan kehilangan suasana yang penuh kesenangan dan ketenangan.
ada doa yang akan hilang dari mata dan pendengaran kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa ini hanya dibaca pada dua momentum. Pertama pada Ramadan, yang kedua pada pelaksanaan ibadat haji dan umrah. Sementara saudara-saudara kita yang harusnya berangkat tahun 2020 ditunda ke 2021, dan 2021 ini juga belum ada kejelasan apakah akan menunaikan ibadat haji. Sejarah terulang, ke-42 kali ibadat haji dan umrah ditunda karena sebuah hal yang mengganggu pelaksanaan jalannya ibadah. Saudaraku sekalian, ada pesan Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, andaikan aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang aku baca ya Rasulullah?" Rasul mengatakan, "Bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni," atau Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Di dalam sebuah kitab penjelasan tentang Asmaul Husna, Ghafur artinya juga adalah keampunan, Al-Afu juga adalah keampunan. Tapi kenapa kita menggunakan kata-kata afu? Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena afu, begitu Allah memaafkan kesalahan kita, catatannya pun Allah hapus langsung. Berbeda dengan Ghafur, Allah bisa saja mengampuni dosa kita tapi masih menyebut kesalahannya, catatannya masih tersimpan. Tetapi kalau Allah mengatakan afu, Allahumma innaka afu, ya Allah sesungguhnya engkau maha pengampun. Afu adalah memaafkan tanpa jejak, memaafkan tanpa bekas. Maka saudaraku, kita insya Allah melalui doa dan ibadat yang kita lakukan adalah orang yang sudah dihapus kesalahannya, diampuni dosa-dosanya. Tidak hanya diampuni, bahkan catatannya pun sudah dihilangkan. Maka saudaraku sekalian, saatnya kita memaafkan sesama manusia. Hablum minan nas. Kalau Allah saja pemilik alam semesta sudah memaafkan, maka lebih layak lagi kita memaafkan. Ingat kisah ketika seorang laki-laki datang ke Masjid Nabawi. Pada hari itu Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan lewat penghuni surga. Sahabat semua heran siapa yang disampaikan oleh Nabi. Hari kedua begitu juga. Hari ketiga Rasulullah juga mengatakan sebentar lagi akan lewat penghuni surga. Semua sahabat heran, laki-laki ini siapa? Bukan orang yang terkenal. Sampai Amr bin As, seorang sahabat yang mengislamkan, yang mendakwahkan Mesir, berkata, saya akan menginap di rumah orang ini. Pura-puralah ia mengaku, saudaraku, aku berantem dengan istriku sehingga aku tidak punya tempat tinggal, izinkan aku tinggal menumpang di rumahmu. Laki-laki yang baik budi ini mengatakan silakan. Maka selama 3 hari ia menyaksikan apa amal laki-laki ini, sehingga Rasulullah mengatakan dia adalah laki-laki calon penghuni surga. Ia saksikan ibadahnya biasa-biasa saja, tahajud pun tidak ada. Tengah malam tidur, tidak sholat tahajud. Begitu hari yang ketiga, Amr bin As mengaku kepada laki-laki ini, wahai saudaraku, maafkan aku. Sebenarnya saya tidak sedang berkelahi dengan istriku, saya tidak sedang bermasalah dengan keluargaku. Saya hanya ingin mengetahui secara pasti apa amalanmu. Kenapa rupanya, kata sahabat ini, Rasulullah 3 kali berturut-turut mengatakan engkau adalah ahli surga. Maka aku penasaran apa amalanmu yang luar biasa sehingga kau mendapat tiket ahli surga itu. Laki-laki ini mengatakan, kalau engkau ingin tahu ibadahku, maka takkan kau temukan ibadah yang berlebihan. Tahajudku pun biasa-biasa saja, bahkan sering lewatnya tidak sholat tahajud. Doanya pun kadang-kadang tidak setiap hari. Baca Qur'annya pun secukupnya. Ibadah-ibadah lainnya juga sederhana. Tapi aku punya satu amalan, kata laki-laki ini. Pertama, aku tidak menyimpan rasa dendam dan iri kepada orang yang beriman. Aku tidak punya rasa dendam dan rasa iri kepada orang yang beriman.
Yang kedua, aku sudah memaafkan setiap orang yang pernah melakukan kesalahan kepadaku. Sehingga Amr bin As mengatakan, pantaslah, karena dua amalan ini kedengarannya ringan, tapi sangat berat untuk dilaksanakan. Saudaraku, kalau kita mau mendapat tiket surga, ternyata bukan sholat tahajud kita yang menghantarkan kita kepada surga, tapi kelapangan dada kita. Mari hari ini kita lapangkan dada kita. Kita maafkan seluruh kesalahan saudara kita, baik ia datang meminta maaf atau juga tidak meminta maaf. Kita lapangkan dada kita, tidak ada dendam kepada saudara kita, sehingga muka kita pun selalu senyum. Kenapa? Karena kita tak menyimpan amarah kepada orang lain. Dan yakinlah saudaraku, dua amalan kunci yang sederhana ini akan menjadikan kita sebagai ahli surga nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebuah orang yang bertakwa. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita. Kita ketuk pintu langit. Kita bermunajat kepada Allah. Satu pun nanti Allah yang diijabahkan doanya, maka seluruh hadirin akan Allah berikan doa yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, syukur kami yang tak terhingga kepadamu ya Allah, menghantarkan kami datang di lapangan Merdeka Sibuhuan ini melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah dan juga melaksanakan rangkaian ibadah-ibadah sunnah lainnya. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, yang Maha Penerima Taubat, terimalah seluruh doa-doa kami, terimalah seluruh amal ibadat kami, salat tarawih dan salat zikir, bacaan Quran, infak, zikir yang kami lakukan di tengah malam, istighfar yang kami bacakan, sedekah, dan seluruh ibadah-ibadah yang tidak bisa kami beberkan, tapi Engkau Maha tahu ya Allah. Persis yang dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, bagaimana mungkin kami tidak bersedih ya Allah. Ramadan sudah meninggalkan kami. Kami yakin Ramadan tahun depan itu masih datang, Ramadan tahun depan itu masih ada. Tapi yang menjadi soal, apakah kami akan ada di sana ya Allah. Kami bermohon kepadamu, panjangkan umur kami, pertemukan kami dengan Ramadan berulang kali ya Allah. Pertemukan kami dengan Ramadan berulang kali ya Rahman. Jangan Engkau jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir kami, tapi andaikan ini menjadi Ramadan terakhir kami ya Allah. Kami hanya bermohon kepadamu, jangan Engkau pisahkan kami dari dunia ini sebelum Engkau memastikan kami mendapatkan kemaafan dan ampunanmu, mendapatkan keridhaan dan syurgamu, dan jauhkan kami dari murka dan nerakamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat-saat penuh kebahagiaan seperti ini, teringatlah kami kepada orang-orang yang kami cintai. Sebagian besar di antara jamaah ini ada yang berjauhan dari saudaranya karena tidak boleh mudik. Ya Allah, siapapun saudara kami yang hari ini berada di tempat tinggalnya tidak bisa pulang, kami menyerahkan kepadamu. Nastaudiukallah, kami serahkan kepadamu ya Allah. Selamatkan mereka, pelihara mereka, berikan keselamatan kepada mereka ya Allah. Ada saudara-saudara kami yang sakit sehingga tidak bisa hadir melaksanakan salat Id. Wahai Zat yang Maha menyembuhkan, ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, la syafiya illa syifa'u. Siapapun di antara jamaah ini ya Allah, ataupun keluarga dan saudaranya yang sedang sakit ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah. Engkaulah yang Maha menyembuhkan, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Siapapun di antara jamaah ini yang sedang kesusahan ya Allah, lapangkanlah ya Allah. Siapapun di antara jamaah ini yang sedang mempunyai masalah, berikanlah jalan keluar terbaik ya Allah. Siapapun di antara jamaah ini yang sudah kehilangan ibu dan ayahnya, sebahagian besarnya sudah berada di alam barzah,
kami mohon kepadamu ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengampun, kami pernah menompang di dalam rahim seorang perempuan selama 9 bulan 10 hari. Kami dilahirkannya bersimbah darah, bertarung nyawa, dibesarkannya kami dengan air susu dan cintanya. Hari ini di antara orang tua kami ada yang sudah berpulang ke rahmatullah. Jadikan kubur ibu kami ya Allah satu taman di antara taman syurgamu. Jangan engkau jadikan kuburnya ya Allah satu lubang di antara lubang nerakamu. Kami mungkin belum bisa membalas jasa baik ibu kami, tak bisa kami membahagiakan ibu kami ya Allah, karena keterbatasan yang ada pada diri kami. Engkaulah yang Maha Kaya. Gembirakan ibu dan ayah kami, sayangi mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil. Ya Allah ya Tuhan kami, ada orang tua kami, ayah kami yang sudah berpulang ke rahmatullah. Hari ini rasanya tidak lengkap kegembiraan kami. Memang ayah kami tidak pernah memanjakan kami, tidak selalu mengatakan cinta kepada kami, tapi dari perjuangan, dari kerja kerasnya, kulitnya yang menghitam, badannya yang mulai membungkuk, uban yang menabur di kepalanya, memikirkan anak-anaknya ya Allah. Kamilah anak-anak ayah dan ibu kami, bermohon dengan sungguh-sungguh kepadamu, ampuni dosa ibu dan ayah kami, gembirakan mereka dengan syurgamu ya Allah. Kami juga bermohon kepadamu, siapapun di antara jamaah ini yang sudah kehilangan saudaranya, atau mungkin istrinya, atau suaminya ya Allah, kami bermohon, tempatkan mereka di dalam jannah-Mu ya Allah. Jangan engkau siksa mereka, pelihara dari azab kubur, pelihara dari fitnah kubur, pelihara dari azab kubur. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Tuhan kami, ada anak-anak yang engkau titipkan kepada kami. Mereka adalah anugerah-Mu ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami untuk mampu mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Pelihara mereka dari narkoba, pelihara generasi kami dari judi online, pelihara keluarga kami dari kemaksiatan, pergaulan bebas, karena anak kamilah yang kami harapkan mendoakan kami kelak ketika kami sudah berpulang ke rahmatullah. Jadikanlah keluarga kami ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan berkah. Panjangkan umur kami, mudahkan urusan kami, tunaikan hajat dan cita-cita kami. Beri kepada kami rezeki yang luas, halal dan berkah. Pelihara kami dari segala macam fitnah dan mara bahaya, terutama virus corona. Selamatkan dunia kami, selamatkan akhirat kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang Maha menatap, tataplah kami semua dengan tatapan kasih sayang. Inilah hamba-Mu yang hina, mengetuk pintu rahmat-Mu, menengadahkan tangan kepadamu. Jangan engkau sia-siakan permintaan kami ini ya Allah. Sebelum kami meninggalkan majlis ini, pastikan dosa kami sudah terampuni ya Allah. Doa kami sudah terijabah. Hajat kami engkau mudahkan, harapan-harapan kami juga engkau mudahkan. Ya Allah, suatu hari ketika kami akan berpisah dari dunia yang fana ini, jadikan lisan kami ya Allah lisan yang mampu mengucapkan la ilaha illallah. Jadikan kami husnul khatimah, jadikan kami taubatan nasuha qabla al-maut, taubat yang sungguh-sungguh sebelum kami berpulang kepadamu. Jangan engkau panggil kami dalam kehinaan, jangan engkau panggil kami dengan kehinaan, jangan engkau panggil kami dengan setumpuk kesalahan kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, di saat bergembira seperti ini, ada juga saudara kami yang teraniaya di Palestina. Setiap malam, setiap pagi, siang dan malam mereka dibombardir oleh Zionis Israel ya Allah. Kami menyerahkan kepadamu, bantu saudara kami di Gaza, bantu saudara kami di Palestina ya Allah. Mereka tidak bisa bergembira layaknya hari ini harusnya bergembira, tapi karena mereka dizalimi. Allahumma sur ikhwanana al-mazlumin, Allahumma sur ikhwanana al-mustad'afin fi Palestin, Allahumma sur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram.
Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal kullu antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.